Bertemu lagi dengan saya, Citra Ayu 14. Di video kali ini, saya akan membahas mengenai insecure nih. So, tonton videonya sampai habis ya, supaya kamu tidak merasa insecure lagi. Pernah nggak sih kamu merasa lebih buruk dari orang lain? Merasa tidak pede, cemas yang berlebihan, merasa berbeda dari orang lain? Kalau iya, itu tandanya kamu sedang mengalami yang namanya insecure. Apa itu insecure? Insecure adalah perasaan tidak aman atau perasaan terancam yang timbul dari dalam hati nih. Biasanya, penyebab yang paling banyak muncul adalah karena kamu membandingkan diri dengan orang lain, melihat kelebihan orang lain yang tidak kamu miliki, atau menggunakan standar orang lain untuk mengukur diri sendiri. Stop doing that. Setiap orang spesial dengan caranya masing-masing. Just be yourself aja. Seperti tanaman nih, manusia tumbuh dengan waktu yang berbeda-beda. Jadi, nikmati setiap prosesnya. Nah, saya akan berikan beberapa tips yang bisa kamu lakukan untuk menghilangkan insecure yang kamu rasakan. Yang pertama, berdamailah dengan dirimu sendiri. Berdamai yang saya maksud adalah kamu harus bisa menerima kenyataan nih. Menerima dirimu apa adanya. Ini penting loh. Saat kamu aja gak bisa menerima diri sendiri, gimana orang lain bisa menerima kamu? Sesulit apapun keadaannya, entah itu baik atau buruk, harus tetap dijalani. Cobalah untuk menerima diri sendiri, jadilah dirimu apa adanya. Tapi aku jelek, gak pintar, selalu kalah jika dibandingkan dengan kakak atau orang di sekelilingku. It's okay, gak ada manusia yang sempurna kok. Tapi, dengerin ya, tapi saat kamu bisa menerima ketidaksempurnaanmu, artinya kamu punya hati yang besar dan siap untuk melangkah maju. Mungkin kamu berbeda dengan orang-orang di sekitarmu, tapi justru itu yang membuat kamu spesial, membuat kamu unik. Jadi, langkah pertama adalah berdamailah dengan dirimu sendiri. Terimalah dirimu apa adanya, cintai dirimu sendiri. Nah, yang kedua, carilah kelebihan dan kekuranganmu. Nah, ini juga penting nih. Setelah kamu bisa menerima dirimu sendiri, coba kamu cari kelebihan dan kekuranganmu. Coba kita praktek ya. Silahkan ambil kertas dan bolpen untuk mencatat nih. Jika di dekatmu tidak ada, bisa di-pause dulu videonya, kemudian dicari dahulu. Oke, jika sudah pegang bolpen dan kertas, sekarang kita coba menuliskan nih kelebihan dan kelemahan yang kamu miliki. Kita mulai dari kelebihan nih. Coba kamu pikirkan kelebihan apa yang kamu miliki. Aku gak punya kelebihan apa-apa kok, semuanya biasa aja. Gak mungkin. Setiap orang pasti punya kelebihan. Coba saja tuliskan hal-hal yang kamu suka nih. Hal-hal yang bisa membuat kamu bersyukur. Kita mulai dari fisik dulu nih. Misal ya, kalau saya suka sama mata saya nih. Kata orang kalau melihat itu bisa tajam. Nah, tuliskan saja bagian tubuh yang kamu sukai atau bagian tubuh yang menurutmu menarik. Atau mungkin dari sifat nih. Aku orangnya mudah bergaul, bisa bikin jok-jok yang membuat suasana jadi ramai. Nah, itu kelebihan loh. Nggak semua orang bisa seperti itu. Kemudian, hal yang simpel mungkin. Bahkan mungkin kamu nggak sadari. Kamu masih punya orang tua. Hal simpel ya. Tapi ini adalah kelebihan yang patut kamu syukuri. Karena banyak loh di luar sana orang-orang yang bahkan nggak tahu orang tuanya siapa. Jadi, tuliskan hal-hal yang kamu suka dari dirimu. Hal-hal yang membuat kamu senang dan hal-hal yang bisa membuat kamu bersyukur. Nah, setelah itu buat apa? Setelah selesai menulis, letakkan di tempat yang kamu bisa lihat setiap hari. Fungsinya adalah saat kamu merasa insecure nih, coba lihat catatan ini dan kamu akan lebih mudah lagi untuk bersyukur.
Rubah insecure-mu untuk jadi bersyukur. Itu yang kelebihan. Kemudian sama halnya dengan kelebihan. Coba tuliskan kelemahan yang kamu miliki. Tapi gini, menulis kelemahan bukan berarti membuatmu berpikir, aduh aku kok banyak banget kelemahannya. No, bukan seperti itu. List kelemahan ini adalah tolok ukur nih. Tolok ukur yang bisa kamu gunakan untuk memperbaiki diri sendiri. Dalam hidup, kita pasti ada waktu kok untuk bisa mengimprove diri, untuk memperbaiki diri jadi lebih baik lagi. Nah, gunanya list ini adalah buat kamu tahu nih, mana kelemahan yang bisa diperbaiki dan mana yang enggak. Dan untuk kelemahan-kelemahan yang bisa diperbaiki, cobalah untuk diperbaiki. Misal, aku orangnya malas, suka menunda-nunda pekerjaan. Nah, berarti belajarlah untuk bisa jadi pribadi yang lebih baik lagi dengan cara tidak menunda-nunda pekerjaan. Kemudian nih, bagaimana kelemahan-kelemahan yang nggak bisa diperbaiki? Kalau kelemahannya tidak bisa diperbaiki, kembali lagi ke poin yang pertama. Belajar menerima diri sendiri dan belajar mensyukuri apa yang kamu miliki. Itu yang kedua. Yang ketiga, bandingkan dirimu dengan dirimu sendiri. Kebanyakan orang suka membandingkan diri dengan orang lain nih. Hal yang bahkan sekarang sering terjadi, hanya scroll media sosial gitu ya kan. Akhirnya melihat orang lain memposting sesuatu yang menyenangkan, akhirnya jadi minder sendiri. Hey, don't compare yourself with others. Setiap orang punya kelebihan dan kelemahannya masing-masing. Tidak bisa dibandingkan. Mungkin kamu gak punya apa yang dia punya, tapi sama loh, dia gak punya apa yang kamu punya. Jadi jangan gunakan standar orang lain untuk mengukur dirimu sendiri. Maksudnya gimana? Coba kamu compare dirimu dengan dirimu yang lalu. Saya kasih contoh yang bisa diukur ya. Misalkan nih, ulangan. Lagi ulangan pertama kamu dapatnya 60. Ulangan kedua kamu dapat 90. Kamu sudah senang nih, nilainya jadi bagus. Kemudian saat kamu lihat orang lain, kamu melihat temanmu, dia dapat 100, kesenanganmu tuh hilang. Kamu jadi merasa minder gitu, insecure-mu muncul. Padahal kamu gak tahu, di ulangan pertama temanmu sudah dapat 90, di ulangan kedua dia dapat 100. Jika dibandingkan, progresnya itu lebih banyak kamu. Kamu dari 60 menuju ke 90, itu berarti naik 30 poin. Sedangkan temanmu 90 naik ke 100, itu dia cuma naik 10 poin. Itu sebenarnya hal yang beda. Tidak bisa di-compare. Harusnya kamu membandingkan dirimu yang sekarang dengan dirimu yang lalu. Yang lalu kamu cuma dapat 60 nih, sekarang kamu dapat 90. Itu hal yang sangat-sangat bisa kamu banggakan. Jadi, jangan bandingkan dirimu dengan orang lain, tapi bandingkan dirimu yang sekarang dengan dirimu yang lama. Coba dilihat apakah kamu menjadi lebih baik lagi atau tidak. Nah, itu adalah 3 hal yang bisa kamu lakukan untuk menghindar dari perasaan insecure. Yang pertama, berdamai dengan dirimu sendiri. Yang kedua, cari kelebihan dan kekuranganmu. Dan yang terakhir, yang ketiga, bandingkan dirimu dengan dirimu sendiri di masa lalu. Oke, sampai di sini dulu video kali ini. Semoga bermanfaat dan selamat mencoba. See you next video. Have a nice day. Keep smile. Bye-bye.